warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi Ibu yang wabarakatuh. saya banggakan dan saya cintai. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan Zoom meeting ini, yang dimana materi yang kita akan bahas itu adalah materi tentang Transek Desa, di mana Transek itu bertujuan untuk mengetahui situasi atau sumber daya alam yang ada di desa yang kita akan telusuri. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Mahmudi dengan NIM 190569201041 dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membahas sebuah transek desa yang ada di desa saya, yaitu Desa Cening, Kelurahan Dailingga. Mungkin ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mengetahui transek apa saja yang ada di desa kita ini, baik itu dari penggunaan lahan, kemudian tekstur tanahnya, kemudian tanaman semusim, tanaman tahunan, dan permasalahan-permasalahan yang ada di desa kita ini. Maksudnya gimana ya transik itu, Dek? Baik Bu, jadi transek itu adalah sebuah cara Bu ataupun metode yang digunakan dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian PRA. Itu umumnya transek itu menggunakan sebuah penelitian yang tujuannya itu untuk mengetahui situasi ataupun sumber daya alam yang ada di tempat tinggal ibu ataupun tempat tinggal saya, dan bertujuan untuk mengetahui sumber daya apa saja yang ada di daerah tersebut, Bu. Apakah kurang jelas, Bu? Oh, oke, baik. Mungkin mau saya tambahkan untuk adik Mudi yang bisa saya jelaskan bahwa tipe lahan yang ada di Desa Cening Kelurahan Dailingga ini itu adanya pemukiman atau perumahan, lahan untuk berkebun atau tanaman sayuran, ada juga lahan rawa, hutan, serta lahan untuk pendirian perusahaan terbuka. Itu, Dek Mudi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Pinahati. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya ada yang mengetahui, baik itu dari tekstur tanahnya, kemudian permasalahannya, dan tanaman-tanaman apa saja yang ada di Desa Cening tersebut? Pak, izin Pak, saya mau berbicara Pak. Baik, kepada Bapak Meteus kami persilahkan. Jadi gini, tekstur tanahnya di sini itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada yang kasar dan keras. Ada juga yang tekstur tanahnya itu subur gitu. Untuk yang subur ya kita tahu itu ada yang berladang, ada yang menanam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang lah gitu Pak, untuk ke pasar kan, untuk menghidupi anak istri. Nah, yang saya tidak tahu ini bagaimana mengelola tanah-tanah yang keras-keras ini, seperti itu Pak. Oh begitu. Baik Pak, mungkin kalau untuk yang tanah yang keras itu, kita bisa mengolahnya dengan alat traktor terlebih dahulu. Kemudian setelah di traktor menggunakan alat berat tersebut, kemudian kita beri kapur beberapa minggu, baru kemudian kita campur dengan pupuk kandang ataupun zat-zat yang cukup nyuplai untuk
tanaman tersebut bisa tumbuh di tanah yang keras tersebut. Apakah bisa diterima, Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, izin Pak, Baik, Pak. saya mau Sama. tanya lagi nih Pak. Jadi gini Pak, kami ini rata-rata ini ada yang bertani kan, bertani ladang gitu Pak, berladang, sayur-sayuran gitu. Nah, tapi terkadang kami nggak mendapatkan bantuan gitu Pak dari pemerintah. Itu kenapa ya? Kok gitu sih? Baik, Pak, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang cukup bagus. Sebenarnya peran dari pemerintah daerah, khususnya di Desa Cending ini, sudah beberapa kali pemerintah itu memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani, Pak. Lalu, bantuan-bantuan tersebut kebanyakan yang disalahgunakan, Pak. Eee, Misalnya saja pemerintah itu terkadang memberikan bantuan kan bukan hanya uang, namun, berupa alat-alat pertanian yang ada. Namun setelah diberikan, alat-alat pertanian ini bukannya digunakan untuk bertani, Pak, malah mereka gunakan untuk, dijual, lalu uangnya digunakan untuk yang tidak-tidak, di luar dari, eee, keperluan pribadi maupun kehidupan ekonominya keluarganya, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Jadi, pemerintah itu ingin membantu kembali, rasanya itu ragu-ragu, Pak. Apakah bisa diterima, Pak? Bisa Pak, baik Pak. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mateus. Lalu, apakah ada ibu-ibu yang mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Desa Cening tersebut dan, bagaimana sebenarnya permasalahan tersebut bisa ada di Desa Cening? Untuk permasalahan yang ada di desa ini bisa mungkin saya jelaskan dari masalah penerangan. Itu sangat terbatas, jadi penerangan di sini dibatasi jamnya gitu deh, Mudi. Terus ada, iya, kenapa Bu pertama? Enggak, Bu, lanjut aja dulu. Terus kan di sini banyak hutan ya, jadi ketika musim kemarau itu seringkali terjadi kebakaran. Jadi menyebabkan kerusakan yang parah dan banyak sekali polusi gitu. Begitu deh, Mamudi. Saya juga mau menambahkan. Boleh, Bu. Mari, Bu. Jadi di sini juga sering banjir di beberapa titik aja, tapi itu karena irigasinya tuh tidak berfungsi. Apakah ada masalah yang lain lagi, Bu, atau cukup? Mungkin itu masalah yang bisa saya jabarkan udah sering terjadi. Kayak itu masa-masa besarnya aja deh, Mudi. Baik, terima kasih kepada Ibu Pina dan Ibu Purnamasari serta, rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya yang telah Dek, memberikan, Dek, pendapat maupun masukannya tentang Desa Cening tersebut. Dek. Dapat saya simpulkan bahwasanya, Desa Cening ini adalah sebuah desa yang, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian, hasil Sebentar, Dek. Pak baik, Bu. Bapak Teus mau ngomong tadi. Dek, Oh, boleh, Pak, silakan. gini juga Dek. Ibaratnya kayak gini kan Dek. Jadi ada beberapa dari kami ini yang udah berusaha dan udah berupaya untuk menanam, untuk berladang, namun banyak mengalami kegagalan panen gitu. Banyak mengalami kegagalan panen dan kerugian gitu Dek. Itu yang kami butuhkan itu sosialisasi, cuman nggak ada dari kemarin datang-datang gitu Dek.
Kasihan kan, kemarin Bu Purnama juga sempat mengalami gagal panen. Baru ada Bu Nurvina Hati juga sempat mengalami gagal panen, Dek. Gitu. Banyak lagi yang lain-lain. Bahkan ada yang sampai tetangga saya itu sampai stres, sampai gila. Lompat-lompat sendiri kadang di rumah. Itu gimana ya, Dek? Baik Pak, untuk sosialisasi itu dari Dinas Pertanian itu sebenarnya sudah mengadakan beberapa sosialisasi terutama di desa-desa yang sudah diwacanakan untuk program pertaniannya. Contohnya saja desa di luar Cening kemarin itu ada yang mendapatkan beberapa bantuan Pak ya dari pemerintah seperti bantuan ternak bebek, kemudian bantuan sapi dan bantuan-bantuan lainnya seperti komoditas perkebunan itu terutama karet itu Pak. Kalau di Desa Cening ini kemarin alhamdulillah kita itu sudah mendapatkan bantuan sapi Pak dari Dinas Pertaniannya dengan perjanjian bahwa satu induk wajib mengembalikan satu ekor anak. Kemudian dari satu ekor anak tersebut pemilik sapi tersebut bebas Pak untuk memelihara sapinya selama beberapa tahun. Sebenarnya sosialisasi ini sudah dijalankan Pak. Namun terkadang yang menjadi kendala adalah masyarakatnya, di mana ada yang sibuk bekerja, kemudian ada yang acuh tidak acuh, dan pemerintah kemudian melakukan sebuah kajian ataupun penelitian bahwa di desa tersebut sebaiknya tidak usah lagi dilakukan untuk program sosialisasi. Karena apa? Karena masyarakatnya yang kurang peduli Pak terhadap sosialisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut Pak. Apakah bisa diterima Pak? Bisa, Dek, bisa. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir dalam Zoom meeting tersebut. Kemudian yang saya akan rangkum adalah bahwasanya Desa Cening ini adalah sebuah desa yang penduduknya mayoritas itu bermata pencarian sebagai petani. Kemudian ada beberapa hasil komoditi dari pertanian tersebut meliputi tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan itu contohnya seperti sayur mayur, kemudian palawija, dan buah-buahan seperti buah tomat. Kemudian tanaman tahunannya itu meliputi petai, jengkol, dan mangga. Lalu untuk permasalahan yang ada di Desa Cening adalah salah satunya itu terbatasnya beberapa akses penerangan. Terbatasnya beberapa akses penerangan tersebut disebabkan oleh salah satunya adalah kelalaian manusia dan sifat anarkis manusia tersebut, di mana jika dibangun penerangan lampu, kemudian ada saja pihak-pihak yang merusaknya. Lalu permasalahan kedua yang ada di Desa Cening tersebut adalah banjir. Banjir tersebut disebabkan oleh aliran irigasi yang kurang lancar ataupun tersumbat di saat musim hujan. Salah satu penyebabnya adalah karena menumpuknya sampah. Lalu untuk permasalahan ketiga yang ada di Desa Cening adalah yaitu kebakaran lahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya lahan-lahan yang ada di Desa Cening sebagian besar belum dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan sebagian lahan tersebut masih berupa hutan belantara. Untuk solusi-solusi dari permasalahan tersebut yang bisa saya tawarkan adalah yang pertama untuk masalah penerangan jalan, mungkin saja pihak desa dari Desa Cening bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan maupun pihak-pihak yang terkait seperti pihak PLN, di mana jalan-jalan yang utama yang memiliki kekurangan dalam hal
akses penerangan bisa ditambahkan ataupun diprioritaskan. Kemudian untuk permasalahan sampah yang menyebabkan sebagian pemukiman banjir di saat musim hujan, bagian masyarakatnya mungkin bisa lebih meningkatkan waspadaan dan kesadaran diri. Karena apa? Karena dengan kesadaran diri yang cukup, maka hal tersebut dapat mengurangi terjadinya banjir. Karena banjir disebabkan oleh aliran sampah yang tersumbat dan aliran irigasi yang tidak lancar. Hal tersebut bisa dicegah dengan RT, RW, maupun pihak perangkat desa melakukan kegiatan gotong royong yang secara rutin. Lalu untuk kebakaran lahan, solusi dari kebakaran lahan yang bisa saya tawarkan untuk masyarakat Desa Cending adalah masyarakat bisa saja membuat sebuah peringatan dini ataupun menandai ataupun memberi tanda terhadap wilayah-wilayah yang rawan kebakaran. Kemudian ya masyarakat dan pihak desa bisa melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan. Baik Bu dan Bapak-Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah hadir di dalam pertemuan Zoom meeting ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.